Setiap kelas ada ujian, ya. Kelas 1 mau naik kelas 2 ada ujian nggak? Ya. Kelas 2 ke kelas 3 ada ujian. Terus pokoknya. SD ada ujian, SMP ada ujian, SMA ada ujian. Semuanya itu ada ujian. Apa tujuan ujian itu? Untuk supaya naik kelas, supaya lulus dari setiap tahap demi tahap. Maka ujian dalam hidup pun seperti itu. Orang yang diberi ujian oleh Allah itu tandanya akan dinaik kelaskan, akan dijadikan orang yang lulus tingkatan ruhani dari makom ke makom. Jadi kalau kita nggak mau ujian, ya udah berhenti saja bertorikohnya. Ibarat sekolah, ya udah kalau kamu nggak mau ujian, kata orang tua, ya udah nggak usah sekolah aja. Paling kamu nanti jadi anak yang tidak berpendidikan. Seperti itu, ya. Itu analogi yang mudah bisa dipahami. Jadi ujian itu adalah tahapan kita untuk dijadikan sebagai kekasihnya Allah. Maka bertorikoh itu pasti akan selalu mendapatkan ujian demi ujian. Ujian itu baik datang daripada diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, dan semuanya itu pasti akan berbeda-beda ujiannya. Ada yang diberikan ujian dari ekonominya dan sebagainya, ya. Harus kita bisa menghadapi ujian itu, karena ketika datang ujian berarti itu sudah dekat kepada tingkatan yang akan dinaik kelaskan oleh Allah, ya. Hanya satu-satunya golongan yang menanti ujian, ya anak sekolah. Anak sekolah suka nanya, ini kapan sih ujian gitu. Emang kenapa? Pingin cepet naik kelas gitu. Ya. Nah itulah, berarti dia ma'rifat tuh kepada ujian. Orang yang bertorikoh itu pasti mendapat ujian, yang tidak bertorikoh pun mendapat ujian. Yang sekolah dapat ujian, yang tidak sekolah pun pasti dapat ujian, tapi levelnya berbeda, gitu ya. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitab hikamnya, kaifa tuhroku lakal awaidu wa anta lam tahrik min nafsikal awaida. Bagaimana engkau ingin bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sedangkan engkau tidak mau merubah adat kebiasaanmu? Bagaimana engkau bisa mendapatkan ma'rifat kepada Allah sedangkan engkau tidak mau meningkatkan kualitas ruhanimu, tidak mau meningkatkan kualitas amalmu, tidak mau mengamalkan zikir-zikir dari guru mursyidmu, ya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tentunya harus mengamalkan sesuatu yang luar biasa juga, ya. Berarti apa? Ya kalau kita ingin cepat naik kelas, ingin cepat meningkat ruhani kita ke dalam makom ma'rifat kepada Allah, atau zikirna ulangan saukur 165 wae. Pataman teh ngan saukur sakitu-kituna we gitu. Mana kibana ge sadaek-daek kan urang mah nya gitu. Tapi sakit juga luhung lah daripada henteunya. Kan tadi teh ya cek Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana engkau bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa sedangkan engkau hanya melakukan amal yang biasa-biasa saja. Gitu ya. Tukang macul gawe sapoe bar duit paling gak 150.000 paling gedenya, atau napi tukang ngabangun lah nya paling gede sapoe 150 atau napi 200.000. Coba pemborong nu nitah sabaraha eta manehna jutaan we nama. Terus arsitek teu gawe main nama nyieunnan doang sabaraha sagambar. Nah, itu anu bisa kos kituna dina naon? Pendidikanana, keilmuanana. Benar ya? Semakin tinggi ilmu maka semakin tinggi bayarannya. Semakin tinggi pendidikan kita, belajar syariat, tarekat, hakikat, marifat, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.